Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, adik-adik tahu sekarang kita mau ngapain? Ayo, kita mau beribadah, kita mau IHMPA. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kakak ajak adik-adik untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Mari adik-adik, kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai, adik-adik mari kita berdiri. Kita akan bernyanyi lagu Kudaki-daki. Jangan lupa kita akan pakai gaya adik-adik. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik tetap berdiri, kita akan bernyanyi lagi lagu Terang Matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Adik-adik, sekarang kita akan bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami sudah boleh berkumpul bersama-sama di dalam YouTube ini ya Tuhan. Kau boleh berkati kami, adik-adik, supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, amin. Adik-adik silahkan duduk. Nah adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi kembali, yaitu lagu Bersyukur kepada Tuhan. Jangan lupa adik-adik pakai gaya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke adik-adik, kalau sudah siap, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi satu lagu sebelum ku mendengarkan. Sebelum ku mendengarkan ajaran-Mu bagiku, Tuhan bukalah hatiku untuk terima firman-Mu.
Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang akan membawakan firman Tuhan untuk kelas kecil dan tanggung? Siapa? Huruf depannya N. Ada yang tahu? Belakangnya A. Mari kita panggil adik-adik ya, sama-sama. Silakan Kak Novia. Selamat pagi, apa kabar? Senang sekali Kak Novia bisa berjumpa dengan adik-adik lagi di IPA online pagi hari ini. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang kisahnya diceritakan di Perjanjian Lama. Kalau adik-adik minggu lalu mengikuti IPA online, pasti adik-adik akan tahu nama tokohnya. Nah, Kak Novia kasih clue ya, dia adalah seorang imam yang sangat taat terhadap firman Tuhan. Pagi ini kita akan belajar sepenggal kisah tentang satu tokoh ini. Nah, tapi adik-adik, sebelum kita lebih dalam lagi membaca firman Tuhan pagi ini, sebelumnya kita mau berdoa bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan telah menyertai, bahkan memberkati kami, hingga kami boleh mengikuti ibadah online Tuhan meski dari rumah kami masing-masing. Tuhan berkati kami agar kiranya Roh Kudus semakin memenuhi setiap ruang yang ada dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh fokus terhadap firman-Mu Tuhan. Bawa kami untuk mengerti, karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pelita bagi setiap langkah kaki kami. Engkau yang menyertai dan memberkati firman Tuhan ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari Ezra 7 ayat 1 sampai dengan 10. Novia ulang ya. Ezra 7 ayat 1 sampai dengan 10. Novia akan bacakan untuk adik-adik. Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian di dalam rumah Tuhan. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Azaria bin Hilkia bin Salum bin Zadok bin Ahitub bin Amaria bin Arya bin Marayot bin Zerahya bin Uzi bin Bukti bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan, Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan, Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengejar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Lalu ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengejar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Jadi kitab Ezra adalah salah satu kitab yang menceritakan kembalinya bangsa Israel dari pembuangan. Nah, Ezra sendiri adik-adik, ia adalah seorang dari garis keturunan Harun yang telah dididik untuk menjadi imam. Ia adalah seorang imam dan juga ahli Taurat. Ia terkenal sebagai pemimpin yang saleh, kesetiaannya yang kokoh dan kasih terhadap firman Tuhan. Ia begitu mencintai firman Tuhan adik-adik. Kenapa? Karena ia mengerti pentingnya firman Tuhan untuk kehidupannya. Nah, adik-adik, kita juga perlu paham bahwa kita
sangat-sangat memerlukan firman Tuhan untuk kehidupan kita adik-adik. Baik kita saat susah, saat senang, saat mengalami kesulitan apapun, firman Tuhan menjadi pelita atau firman Tuhan menjadi kekuatan untuk kita sendiri adik-adik dapat melewati setiap kesulitan yang kita hadapi. Nah, di ayat 1 sampai dengan 10 yang tadi kita baca menceritakan kembalinya Ezra dari pembuangan 70 tahun setelah rombongan pertama bangsa Israel kembali dari pembuangan Babel ke Yerusalem. Melakukan perjalanan berbulan-bulan yang Raja Artasasta memberikan wewenang penuh untuk Ezra memberitakan firman Tuhan. Jadi sama seperti Harun, pertama kita juga harus paham untuk apa sih Kak firman Tuhan fungsinya di hidup kita. Tadi Kak Novi sudah sebutkan firman Tuhan itu sangat penting karena sebagai suluh bagi langkah kaki kita atau pelita, atau firman Tuhan bisa menegur kita misalnya kita sedang melakukan kesalahan, tapi firman Tuhan bisa berkata jangan ini, jangan itu gitu kan adik-adik. Terus melalui firman Tuhan juga kita bisa mendapatkan kekuatan. Firman Tuhan banyak menceritakan tentang bagaimana kasih Allah terhadap kita, penyertaan Tuhan terhadap kehidupan kita, itu bisa menjadi kekuatan buat kita. Firman Tuhan itu sangat penting untuk anak-anak Tuhan. Lalu mengerti bahwa kita tuh di dunia ini untuk apa sih adik-adik? Kita terlahir di dunia ini untuk memberitakan firman Tuhan. Kak, gimana caranya? Apakah harus jadi seorang pendeta? Apakah harus menjadi seorang kakalean PA atau PT? Apakah harus maju ke depan dan memberitakan firman Tuhan? Tentu tidak adik-adik. Kita bisa memberitakan firman Tuhan melalui apapun yang kita lakukan. Dengan kita menjadi anak baik untuk mama papa, kakak adik yang ada di rumah, menjadi teman yang baik, di lingkungan kita bermain, di rumah, di sekolah, atau dimanapun. Pokoknya menjadi anak yang baik dimanapun Tuhan tempatkan kita. Nah, lalu yang ketiga, kita mampu memberitakan firman Tuhan atau ajaran Tuhan melalui karya hidup. Misalnya, kita memenangkan sebuah lomba, terus kita menjadi juara kelas, atau prestasi-prestasi yang kita dapatkan, itu adalah hasil karyanya Tuhan ya adik-adik, bukan juga atas kuat gagah kita. Nah, tapi ketika kita sukses atau kita berhasil, ada nama Tuhan yang dipermuliakan adik-adik. Nanti orang akan melihat bahwa wah, dia tuh orangnya deket sama Tuhan, makanya dia berhasil. Nah, dari hal seperti itu juga kita sudah memberitakan firman Tuhan. Lalu adik-adik, apakah orang seperti Ezra itu tidak mengalami kesulitan? Ezra kan orang yang sudah dekat dengan Tuhan, ia seorang imam dan juga ahli Taurat. Apakah dia tidak memiliki kesulitan dalam hidupnya? Wah, adik-adik, itu adalah pernyataan yang salah. Ezra mengalami kesulitan yang sendiri adik-adik dalam memberitakan firman Tuhan. Tapi atas kuasa Tuhan, atas penyertaan dan berkat dari Tuhan, ia mampu melewati setiap kesusahan atau rintangan yang ia harus hadapi. Begitu juga dengan kehidupan kita adik-adik. Dalam kesulitan apapun yang kita hadapi, bahkan di saat kita harus memberitakan firman Tuhan atau menjadi anak yang baik, contoh yang baik bagi sekeliling kita, pasti kita juga akan menemukan kesulitan-kesulitan itu adik-adik. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan sendirilah yang akan memampukan kita untuk dapat melewati setiap rintangan yang ada. Gitu adik-adik, bahkan ketika kita mengalami kesusahan, Tuhan ada kok adik-adik buat kita. Ada pertanyaan lain adik-adik, kenapa sih Kak penting banget untuk memberitakan firman Tuhan? Penting banget untuk menjadi kitab yang terbuka. Kitab yang terbuka tuh artinya kita menjadi contoh yang baik untuk sekeliling kita ya adik-adik. Kenapa sih Kak hal itu dianggap penting? Penting dong adik-adik, kita sudah menerima keselamatan untuk kita pribadi. Alangkah lebih bahagianya ketika kita bisa berbagi kasih atau berbagi tentang hal keselamatan itu, agar semakin banyak orang percaya, agar semakin banyak orang baik. Nah, ketika kita bisa menjadi contoh yang baik untuk sekeliling kita, otomatis orang-orang sekeliling kita juga akan merasakan dampaknya gitu. Ketika kita berdampak baik, pasti sekeliling kita juga akan merasakan,
wah baik nih untuk berteman dengan kita, baik nih untuk meniru gaya hidup kita. Seperti itu adik-adik. Tadi Kak Novia sebutkan di awal bahwa memang tujuan kita terlahir, tujuan kita ada di dunia ini agar kita mampu menjadi kitab yang terbuka untuk sekeliling kita. Kita mampu memberitakan firman Tuhan melalui apapun yang kita lakukan, bahkan melalui prestasi yang kita raih. Seperti itu adik-adik, agar keselamatan itu tidak hanya kita sendiri yang merasakan, tapi juga orang-orang yang ada di sekeliling kita. Terlebih ujung-ujungnya apa adik-adik? Agar ada nama Tuhan yang dipermuliakan. Seperti itu adik-adik, kita mau meniru Harun. Pertama Harun mengerti pentingnya firman Tuhan untuk hidup Harun. Kita juga akan paham, kita telah pelajari bahwa firman Tuhan itu penting untuk melekat dengan kita. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami adik-adik, firman Tuhan akan selalu memberikan kekuatan untuk kita atau memberikan pedoman hidup bagi kita. Lalu yang kedua, kita mengerti bahwa kita punya tugas sebagai anak-anak Tuhan untuk membawa atau menjadi dampak yang baik, untuk menjadi kitab yang terbuka untuk semua orang yang ada di sekeliling kita. Lalu yang ketiga, kita mau memberitakan firman Tuhan itu melalui karya hidup atau melalui prestasi-prestasi. Kenapa sih Kak diarahkan harus ada karya hidup? Oh ya iya, karena janjinya Tuhan itu kita maju bukan mundur. Kita anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang diberkati, anak-anak yang punya prestasi, punya talenta, punya apapun yang Tuhan sudah anugerahkan untuk hidup kita. Yakin deh adik-adik, Tuhan tuh memberikan anugerah kehidupan tuh begitu besar berkatnya untuk kehidupan kita. Nah adik-adik, ada satu tips dari Kak Novia. Ini Kak Novia seneng banget untuk bagikan ke adik-adik. Apa sih Kak tipsnya agar kita bisa menjadi kitab yang terbuka, agar kita bisa menjadi atau kita mampu memberitakan firman Tuhan? Satu aja tips dari Kak Novia, sebetulnya banyak, tapi ini penting untuk adik-adik lakukan. Apalagi adik-adik kelas kecil dan tanggung nih, pasti teman-temannya banyak dong. Pasti mungkin salah satu dari kalian ada yang punya geng kali di sekolah atau bagaimana. Walaupun bagaimanapun Kak Novia mau bilang satu hal, adik-adik tolong berteman dengan siapapun. Jangan pernah milih teman dari gender. Kak, aku mau bertemannya cewek aja, sama cowok aja. Oh, itu tidak boleh. Jangan memilih teman berdasarkan suku bangsa. Karena saya orang Jawa, saya mau berteman dengan orang Jawa aja. Atau karena saya orang Batak, saya mau berteman dengan orang Batak saja. Wah, tidak bisa begitu adik-adik. Tips dari Kak Novia mau bilang untuk adik-adik, kita harus berteman dengan siapa aja. Mau laki-laki atau perempuan, mau dari suku manapun, yuk kita mau berteman sama siapa aja. Baik dia beda agama pun sekalipun adik-adik, kita mau berteman sama mereka semua. Satu hal adik-adik, ketika kita mau jadi terang atau jadi terang deh, kalau kita mau jadi terang, buat apa kita jadi terangnya di tempat yang terang? Kalau kita mau jadi terang, kita harus jadi terang di tempat yang gelap agar terang kita tuh bercahaya. Nah, ketika kita mau jadi garam, kan garam dan terang ya adik-adik. Kita nggak bisa jadi garam di tengah lautan. Kenapa? Karena lautan rasanya udah asin. Tidak lagi diperlukan garam di situ. Kita harus jadi garam di tengah-tengah dunia tuh, artinya tidak cuma dalam satu rasa adik-adik. Semua rasa, semua suku bangsa kita harus temenin. Itu tips paling jitu dari Kak Novia. Kita harus berteman dengan siapa saja, di kalangan manapun, di rumah, dimanapun adik-adik. Kenapa? Agar itu memudahkan kita untuk memberitakan firman Tuhan. Tadi Kak Novia bilang, jadi terang tuh gak harus di antara teman-teman gereja aja. Teman-teman gereja kan teman-teman yang sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, ya nggak sih adik-adik? Teman-teman gereja kan sama-sama ya mengerti firman Tuhan, sama-sama belajar sama kita. Kalau kita jadi terang untuk teman-teman yang di luaran sana yang belum pernah mendengarkan firman Tuhan, bahkan kita akan lebih diberkati lagi adik-adik.
akan lebih menjadi berkat lagi tentunya. Tapi adik-adik tadi ya caranya tidak juga dengan kita buka Alkitab lalu membacakan firman Tuhan untuk mereka, tidak. Cukup menjadi anak yang baik karena setiap hari Minggu pasti di IPA selalu mengajarkan adik-adik bagaimana menjadi anak yang baik, anak yang mau dengar-dengaran dengan orang tua. Itu juga penting ya adik-adik, dengar-dengaran dengan orang tua, lalu kemudian mau rajin beribadah. Nah, inilah. Sekarang kita juga telah belajar bagaimana firman Tuhan itu penting untuk kita dengarkan, menjadi kekuatan untuk kita, terlebih juga firman Tuhan itu mau kita bagikan untuk semua orang, anugerahkan untuk hidup kita. Yakin deh adik-adik, Tuhan tuh memberikan anugerah kehidupan tuh begitu besar berkatnya untuk kehidupan kita. Nah, adik-adik, ada satu tips dari Kak Novia. Ini Kak Novia senang banget untuk bagikan ke adik-adik. Apa sih Kak tipsnya agar kita bisa menjadi kitab yang terbuka, agar kita bisa menjadi atau kita mampu memberitakan firman Tuhan? Satu aja tips dari Kak Novia. Sebetulnya banyak, tapi ini penting untuk adik-adik lakukan. Apalagi adik-adik kelas kecil dan tanggung nih. Pasti teman-temannya banyak dong. Pasti mungkin salah satu dari kalian ada yang punya geng kali di sekolah atau bagaimana. Walaupun bagaimanapun Kak Novia mau bilang satu hal. Adik-adik tolong berteman dengan siapapun. Jangan pernah milih teman dari gender. Kak, aku mau bertemannya cewek aja, sama cowok aja. Oh, itu tidak boleh. Jangan memilih teman berdasarkan suku bangsa. Karena saya orang Jawa, saya mau berteman dengan orang Jawa aja. Atau karena saya orang Batak, saya mau berteman dengan orang Batak saja. Wah, tidak bisa begitu adik-adik. Tips dari Kak Novia mau bilang untuk adik-adik, kita harus berteman dengan siapa aja. Mau laki-laki atau perempuan, mau dari suku manapun, yuk kita mau berteman sama siapa aja. Baik dia beda agama pun sekalipun adik-adik, kita mau berteman sama mereka semua. Satu hal adik-adik, ketika kita mau jadi terang atau jadi terang deh, kalau kita mau jadi terang, buat apa kita jadi terangnya di tempat yang terang? Kalau kita mau jadi terang, kita harus jadi terang di tempat yang gelap agar terang kita tuh bercahaya. Nah, ketika kita mau jadi garam, kan garam dan terang ya adik-adik. Kita nggak bisa jadi garam di tengah lautan. Kenapa? Karena lautan rasanya udah asin. Tidak lagi diperlukan garam di situ. Kita harus jadi garam di tengah-tengah dunia tuh artinya tidak cuma dalam satu rasa adik-adik. Semua rasa, semua suku bangsa kita harus temenin. Itu tips paling jitu dari Kak Novia. Kita harus berteman dengan siapa saja, di kalangan manapun, di rumah, dimanapun adik-adik. Kenapa? Agar itu memudahkan kita untuk memberitakan firman Tuhan. Tadi Kak Novia bilang, jadi terang tuh gak harus di antara teman-teman gereja aja. Teman-teman gereja kan teman-teman yang sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, ya nggak sih adik-adik? Teman-teman gereja kan sama-sama ya mengerti firman Tuhan, sama-sama belajar sama kita. Kalau kita jadi karena lautan rasanya udah asin, tidak lagi diperlukan garam di situ. Kita harus jadi garam di tengah-tengah dunia tuh artinya tidak cuma dalam satu rasa adik-adik. Semua rasa, semua suku bangsa kita harus temenin. Itu tips paling jitu dari Kak Novia. Kita harus berteman dengan siapa saja, di kalangan manapun, di rumah, dimanapun adik-adik. Kenapa? Agar itu memudahkan kita untuk memberitakan firman Tuhan. Tadi Kak Novia bilang, jadi terang tuh gak harus di antara teman-teman gereja aja. Teman-teman gereja kan teman-teman yang sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, ya nggak sih adik-adik? Teman-teman gereja kan sama-sama ya mengerti firman Tuhan, sama-sama belajar sama kita. Kalau kita jadi terang untuk teman-teman yang di luaran sana yang belum pernah mendengarkan firman Tuhan, bahkan kita akan lebih diberkati lagi adik-adik. Akan lebih menjadi berkat lagi tentunya. Tapi adik-adik tadi ya caranya tidak juga dengan kita buka Alkitab lalu membacakan firman Tuhan untuk mereka, tidak. Cukup menjadi anak yang baik karena setiap hari Minggu pasti di IPA selalu mengajarkan adik-adik bagaimana menjadi anak yang baik, anak yang mau dengar-dengaran dengan orang tua. Itu juga penting ya adik-adik, dengar-dengaran dengan orang tua, lalu kemudian mau
rajin beribadah. Nah, inilah. Sekarang kita juga telah belajar bagaimana firman Tuhan itu penting untuk kita dengarkan, menjadi kekuatan untuk kita, terlebih juga firman Tuhan itu mau kita bagikan untuk semua orang. Sebelum kita tutup doa, Kak Novi akan berikan tugas untuk adik-adik ya. Tolong adik-adik sebutkan 20 nama teman adik-adik. 20 nama, lalu kemudian sebutkan suku bangsanya apa, kemudian diberikan keterangan dia teman di rumah, di sekolah, atau dimanapun. Adik-adik silakan tulis di satu lembar kertas, boleh bekas, boleh banget. Lalu kemudian, kenapa sih Kak harus disebutkan nama suku bangsanya? Tadi kan Novi bilang ya, adik-adik harus berteman dengan siapa saja. Kalau adik-adik bisa menyebutkan suku bangsa teman adik-adik itu, berarti adik-adik sungguh mengenal orang itu, teman adik-adik itu. Lalu kita juga mau belajar lebih mengasihi mereka lagi. Lalu kemudian kertas itu silakan adik-adik simpan di kamar, di bawah bantal atau dimanapun. Setiap malam Kak Novia minta adik-adik doakan 20 orang nama itu. Nggak usah disebutin satu-satu juga nggak apa-apa. Adik-adik di doa malam adik-adik silakan sebutkan, Tuhan tolong berkati 20 orang teman yang sudah saya tulis ini, agar misalnya adik-adik mau doakan apa, misalnya adik-adik ada yang tahu dia ada yang sakit kah, ada yang sedang kesusahan, adik-adik boleh tolong doakan mereka. Lalu kemudian agar mereka senantiasa sehat, diberkati di keluarganya juga gitu ya adik-adik. Itu juga adik-adik sudah melakukan firman Tuhan dengan seperti itu. 20 aja minimal, lebih dari itu boleh, kurang jangan. Karena Kak Novi tahu nih, kelas kecil dan tanggung paling nggak dalam satu kelas aja ada 20 orang lebih. Pasti adik-adik juga tahu dong, kalau di sekolah aja udah segitu, masa di rumah pasti kan juga ada teman lagi, tempat lain juga ada teman. Itu ya adik-adik ya, 20 orang saja, lebih boleh, kurang tidak boleh. Tolong didoakan, dibawakan dalam doa selalu setiap hari, minimal seminggu. Mau dilanjut boleh, silakan, itu lebih bagus. Berarti adik-adik sudah melakukan firman Tuhan. Itu ya adik-adik, jangan pernah bosan baca firman Tuhan agar kita semakin melekat dengannya. Lalu kemudian kita juga sudah belajar bahwa kita penting untuk memberitakan firman Tuhan. Begitu ya. Saat ini kita mau tutup, kita lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur firman-Mu pagi hari ini mengajarkan kami bahwa bagaimana kami mau belajar dari tokoh Ezra Tuhan. Kami mau semakin melekat dengan firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu senantiasa menjadi sumber kekuatan, sumber pelita untuk setiap langkah kaki kami. Terlebih juga kami boleh membagikannya Tuhan untuk semua orang yang ada di sekeliling kami. Kami mau membawa dampak yang baik untuk sekeliling kami dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih atas kebaikan-Mu ya Bapa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, gimana firman Tuhannya? Bagus kan? Gimana tadi Kak Novia menyampaikannya, seru gak adik-adik? Pastinya seru kan? Nah adik-adik, sekarang kita akan merespon firman Tuhan kita dengan bernyanyi lagu Siapa Yang Berpegang. Jangan lupa adik-adik pakai gaya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengaku iman percaya kita. Mari kita berdiri adik-adik. Dengan sikap yang sempurna, kita bernyanyi lagu Aku Percaya.
percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya putra tunggalnya, yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus, yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Adik-adik silakan duduk. Baik adik-adik, sekarang kita akan doa syafaat. Adik-adik mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kami boleh beribadah di hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik klien kami ya Tuhan, yang sedang dalam sakit, dalam keadaan yang lemah ya Tuhan. Kiranya Engkau beri kesehatan kepada adik-adik kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau juga boleh memberkati adik-adik kami yang sedang dalam masa ujiannya Tuhan, supaya mereka dapat mengerjakan ujian dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua, selalu jaga dan lindungi orang tua kami ya Tuhan, supaya orang tua kami dapat selalu mengajarkan hal-hal baik kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kakak-kakak layan, kiranya Engkau berkati supaya kakak-kakak layan tetap semangat melayani, membimbing adik-adik layan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, terlebih gereja GPI Bahorep ya Tuhan. Di dalam pelayanannya Engkau selalu memberkati ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk dari pemimpin yang paling atas hingga paling bawahnya ya Tuhan. Kau beri kebijaksanaan dalam memimpin negara ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk situasi yang terjadi di Indonesia saat ini ya Tuhan, di mana kami sedang mengalami pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Kau berkati supaya kami dapat boleh berkumpul kembali bersama-sama. Engkau boleh membuat situasi ini kembali seperti biasanya ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, yang kami alaskan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik sudah menyiapkan persembahannya belum? Oke, kalau sudah siap, kita akan memberikan persembahan dan bernyanyi lagu Beri Padanya. Segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Baik adik-adik, sekarang kita akan mendoakan persembahan kita. Adik-adik silahkan berdiri. Kita akan berdoa. Silakan Kak Ero. Adik-adik, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan ini.
Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memperbolehkan kami untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini untuk pembangunan gereja, dan kiranya Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik silakan duduk. Oke, sekarang kita akan mendengarkan PA News. Siapa yang tahu siapa yang akan membawakan PA News? Ayo, tebak siapa? Kak Leoni, silakan Kak Leoni. Adik-adik, mari kita berdiri. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita bernyanyi satu lagu lagi. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita. Kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur dengan segala keberadaan kami dan keterbatasan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang telah berjalan dari awal pertengahan hingga saat ini. Kami akan mengakhirinya. Dengan berakhirnya ibadah ini Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan semakin memberkati kami. Firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama semakin melekat Tuhan dengan kami, terlebih juga menjadi kekuatan tersendiri dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pada akhirnya ya Bapa, kami memohon anugerah-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Baik, adik-adik silakan duduk. Silakan saat duduk. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa kembali di ibadah hari Minggu selanjutnya. Dadah.